Allahu Akbar, Kau ya Muhammad bertahajud sebagai ibadah tambahan kepadamu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu pada tempat yang terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, hadirin hadirat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh maupun di masjid-masjid yang lain, dan juga di menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan ibadah kita yang telah kita laksanakan secara berjamaah itu mendapat pahala berlipat ganda, sehingga amal soleh kita makin lama makin bertambah banyak. Inilah yang kita harapkan dan inilah yang kita doakan setiap hari. Mudah-mudahan kita dapat menghindar dari pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan yang mengurangi pahala, bahkan mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid untuk melaksanakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada bulan ini hampir seluruh orang Islam memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara memperingatinya berbeda-beda. Kalau di luar Aceh, biasanya pada 12 Rabiul Awal ada peringatan yang diikuti oleh semua orang Islam yang ada di tempat itu. Tetapi sesudah itu, acara peringatan kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terjadi lagi, cukup hanya semalam saja. Berbeda dengan di Aceh ini,
Orang Aceh memperingati kelahiran atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 3 bulan, atau ada yang mengatakan sampai 100 hari. Kita selalu mendapat undangan untuk mengikuti acara-acara Maulid yang ada di Aceh ini. Kadang-kadang ada 2 atau 3 undangan untuk 1 hari yang kita terima. Ini pertanda orang Aceh ingin selalu mempelajari riwayat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ingin mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu akhlak atau budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jujur. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum dinobatkan menjadi rasul, beliau sudah terkenal Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kita ingin mengikuti sifat tersebut agar orang percaya apa yang kita katakan, maka kita harus ingat jangan sampai kita menipu dalam kita menyampaikan berita dari seseorang kepada orang yang lain. Sebab sekali kita menipu akan diikuti dengan tipuan-tipuan yang lain, karena keinginan untuk menutup tipuan yang pertama itu. Sering kita katakan, apakah Bapak pernah pergi ke Medan? Padahal tidak pernah. Pernah katanya. Di hotel mana Bapak menetap, Bapak tinggal? Sebut nama hotel. Berapa malam? Sebut berapa malam. Itu semuanya bohong, karena dia tidak pernah ke Medan. Jadi satu kali berdusta mengundang dusta-dusta yang lain. Alangkah indahnya kalau kita suka berdusta, maka pada bulan Rabiul Awal ini 1446 Hijriah kita buang sifat tersebut agar orang mau percaya kepada kita seperti orang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digelar dengan Al-Amin. Jadi untuk mengikuti akhlak baginda Rasulullah tidak perlu dana demikian banyak. Kalau kita sekarang mau ingin berumrah perlu dana yang banyak. Bagi mereka yang punya dana itu mudah, diambil saja dana yang sudah tersimpan itu. Tapi kalau kita belum punya dana, kita ada dana yang tidak perlu uang, yaitu kita mengikuti sifat akhlak baginda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sifat jujur. Apa saja yang diserahkan kepada kita, kita laksanakan secara jujur, tidak mengambil keuntungan secara pribadi. Saya ingin mengatakan ini kepada pendengar agar saya juga nanti akan melaksanakan itu. Apakah dapat saya laksanakan secara utuh atau dalam beberapa hari saja saya laksanakan, kemudian hari yang selanjutnya kembali kepada sifat asal, yaitu kita mencari keuntungan pribadi di saat kita mendapat kepercayaan dari umat. Hadirin yang berbahagia, sambil kita beriktikaf di Masjid Raya Baitur Rahman atau di masjid-masjid yang lain, marilah kita mengkaji beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim yang termaktub dalam surat Al-Isra ayat 71.
yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di malam hari hendaklah engkau ya Muhammad bertahajud sebagai ibadah tambahan kepadamu. Mudah-mudahan Allah mengangkatmu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu pada tempat yang terpuji. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah menyatakan bagaimana kemauan orang kafir Quraisy ingin Muhammad itu keluar dari Mekah. Maka Nabi Muhammad keluar dari Mekah berhijrah ke Madinah. Sesampai di Madinah, orang Yahudi merasa tidak senang dengan datangnya seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengusulkan kepada Muhammad, para nabi yang sebelummu ya Muhammad, mereka hidup di Syam. Sebaiknya engkau pindah juga ke Syam sana. Dua usulan dari orang Quraisy tidak diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berhijrah ke Taif dan sahabat-sahabatnya berhijrah ke Habsyah. Baru Rasulullah berhijrah sesudah ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara ajakan atau rayuan orang kafir Quraisy tidak dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di Madinah, dirayu lagi oleh orang Yahudi. Hampir saja Rasulullah pergi ke Syam, tapi Allah mengatakan, tidak, engkau tetap berada di Madinah. Yang penting dirikanlah salat untuk memperkuat dirimu ya Muhammad melawan musuh-musuhmu, baik kafir Quraisy maupun orang Yahudi yang ada di Madinah. Allah berfirman, yaitu aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya Muhammad, jangan dengar rayuan kafir Quraisy, jangan dengar rayuan orang Yahudi, tapi kamu dirikanlah salat ketika matahari tergelincir hingga gelap malam. Di situ ada salat zuhur, di situ ada salat asar, di situ ada salat maghrib, di situ ada salat isya. Itulah cara memperkuat pribadi kita ketika dirayu oleh orang-orang yang anti terhadap ajaran Islam, seperti kafir Quraisy dan orang Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian wa Qur'anal fajr, kemudian jangan lupa engkau salat fajar, salat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, karena salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat yang bertugas di malam hari atau yang bertugas di siang hari. Disitulah mereka bertemu di waktu pelaksanaan salat subuh. Sekarang khusus untuk Nabi, ayat yang barusan saya bacakan berbunyi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di malam hari ya Muhammad, bertahajudlah sebagai amalan tambahan kepadamu. Mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu pada tempat yang terhormat. Hadirin berbahagia, seorang ahli tafsir menulis,
nafilatan lak ay innaha makhsusatun bika wahdaka dunal ummah. Artinya salat tahajud itu khusus kepadamu, bukan untuk umatmu, tetapi fardu kepadamu dan sunat kepada umatmu. Fahiya fariidatun 'alaika wa mandubatun fi haqqi ummatika fi haqqi ummatika. Salat tahajud itu wajib bagimu ya Muhammad, fardu bagimu ya Muhammad, tapi sunat bagi umatmu agar mereka kuat menghadapi rayuan gombal dari orang-orang yang anti-Islam. Islam itu tidak disenangi oleh banyak orang, maka mereka mencari cara agar Islam itu tidak maju. Dan Islam telah pernah maju di waktu Bani Umayyah, di waktu Bani Abbasiyah, di waktu itu Islam sudah maju. Sekarang Islam sudah tidak semaju dulu. Caranya, mari kita perbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita perbaiki persatuan umat Islam. Kita sekarang lebih menghormati orang non-muslim ketimbang aliran-aliran yang ada dalam Islam itu. Ini yang berbahaya, karena kita harus memperbaiki dalam lebih dahulu, baru nanti kita dapat berhubungan baik dengan orang di luar Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Hakim, yajma'ullahu an-nasa fi sa'idin wahid. Allah akan mengumpulkan manusia di sebuah tanah tinggi. Yasma'uhum ad-da'i wa yunaffidhuhum al-basar. Dia dapat dilihat dan dipandang oleh mata. Hufatun auratun kama khuliqu. Mereka tidak memakai pakaian dan tidak memakai sepatu. Itulah di hari kiamat nanti. Qiyaman la tukallimun nas. Semuanya berdiri tapi tidak ada yang berbicara illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fayunadi ya Muhammad. Maka Muhammad, makhluk yang pertama dipanggil di padang mahsyar nanti. Fayaqulu labbaik wa sa'daik. Rasulullah menjawab panggilan itu, labbaik sa'daik wal khairu fi yadaik. Kebaikan itu ada pada tanganmu ya Allah. Wasyarru laisa ilaik. Kejahatan tidak pernah mengarah kepadamu. Wal mahdiyyu man hadaita. Orang yang mendapat hidayah, orang yang telah engkau beri petunjuk. Wa abduka baina yadaik. Hambamu di depanmu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Itulah ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di maqam al-mahmud yang kita berdoa sesudah kita dengar azan. Apa doanya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan azan yang penuh kebahagiaan itu, wassalatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah wasilah dan fadilah kepada Muhammad. Wa ba'athhul maqamal mahmud alladhi wa'adta. Dan berikanlah kepadanya maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Hadlat lahu syafa'ati. Siapa saja yang berdoa doa yang saya sebutkan tadi, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, dan seterusnya, orang yang berdoa itu akan mendapat syafaat
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Dalam yaumil mahsyar orang berdiri ribuan tahun, tidak tahu kemana mereka pergi, tapi begitu dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia dihisab dan insya-Allah akan masuk ke surga Jannatun Naim berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawat Tirmizi an Abi Sa'id Al-Khudri, dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abi Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah tuan dari keturunan Adam, saya yang paling atas di antara anak Adam, anak cucu Adam. Yaumal qiyamah, itu terjadi nanti di hari kiamat. Wala fakhra, saya ucapkan itu bukan karena kebanggaan, tidak, ini yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Sayalah orang yang teratas di antara semua orang yang lain, termasuk para nabi. Wabi yadi liwa'ul hamdi wala fakhr, di tanganku ada bendera pujian, bukan itu sebuah kebanggaan. Wa ma min nabiyyin, nabi siapa saja, yaumaidin, sejak Adam faman siwahu Adam, dan nabi-nabi yang lain, illa tahta liwa'i, semuanya berada di bawah naungan benderaku. Itulah yang kita ingin. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, dan seterusnya. Itu kita minta, dan Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad punya bendera yang selain dia tidak punya bendera, dan semua orang berada di bawah naungan bendera liwa'ul hamdi, yaitu bendera pujian yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, untuk salat tahajud Rasulullah bersabda, datang sahabat bertanya, ayyus salati afdalu ba'dal maktubah, salat sembahyang manakah yang paling afdal sesudah salat yang fardu? Salat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mana salat sunat yang paling tinggi derajatnya sesudah salat yang 5 waktu itu? Rasulullah bersabda, qal salatut tahajud. Salat tahajud adalah salat sunat yang derajatnya paling tinggi di antara salat sunat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Biasanya kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis itu hadis sahih. Hadirin berbahagia, Rasulullah memberi penjelasan tentang al-maqam al-mahmud. Itu huwal maqamul ladzi ashfa'u fihi li ummati. Maqam mahmud itu adalah tempat aku memberi syafaat, tempat aku memberi pertolongan kepada umatku. Di umat Nabi Muhammad akan mendapat syafaat lebih dulu ketimbang umat-umat Nabi yang sebelumnya. Kemudian apa arti syafaat? Asy-syafa'atu fi isqatil 'iqabi ala ma huwa madhhabu ahli sunnah. Kalau yang dimaksud dengan syafaat adalah menghilangkan
menghilangkan siksa menurut aliran mazhab ahli sunnah. Jadi kita nanti tidak mendapat siksa, sementara orang lain mungkin ada siksa. Kita yang sudah berucap Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah, dan seterusnya, mudah-mudahan kita mendapat pahala, kita mendapat diampuni dosa di saat kita sangat perlu kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, ada ayat yang mengatakan kenapa salat tahajud itu dia lebih tinggi nilainya, atau kenapa kita membaca Al-Quran nilainya lebih tinggi di saat kita membacanya di malam hari. Lihatlah surat Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, tegaklah salat, bacalah Al-Quran dalam salatmu, illa qalila, kecuali sedikit malam. Bangun malam, salat, baca Quran, dan jangan terlampau banyak tidur. Nisfahu, setengah malam kamu tidur, setengah malam kamu ibadah. Awinqus minhu qalila, atau kurangi sedikit. Kalau kamu tidak sanggup setengah, kurangi sedikit. Au kalau kamu sanggup, au zid alaihi, dan tambah lagi sesuai dengan kemampuan kita menggunakan malam hari. Jadi beribadah di malam hari jauh lebih khusyuk dibandingkan kita beribadah di siang hari. Itulah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran secara perlahan-lahan. Kita disuruh baca Quran, tapi jangan mengganggu orang lain. Ada sementara orang baca Quran pakai mic, pakai macam-macam, terganggu orang lain. Dia beribadah dengan baik, tapi jangan mengganggu orang lain. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran secara perlahan-lahan. Kemudian Allah melanjutkan surah Al-Muzammil ayat kelima, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, saya atau kami akan menurunkan kepada Muhammad perkataan yang berat. Berat itu apa? Karena isinya ada suruhan-suruhan, karena isinya itu ada larangan-larangan. Yang suruhan itu kita kerjakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Yang dilarang itu sebaiknya jangan kita kerjakan. Ia takalif syaqqah, dia itu tugas-tugas yang terasa berat. Biasanya berat di waktu permulaan. Tapi kalau sudah kita kerjakan terus-menerus, tidak terasa berat lagi. Seperti jamaah tetap yang ada di masjid ini, hampir setiap subuh kita lihat mereka ada. Apakah mereka bisa pergi begitu saja? Tidak. Sudah terlatih demikian lama, baru mereka menjadi jamaah tetap di masjid yang mulia ini. Anna Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, kana kullama hazzabahu amrun qama ila shalah. Rasulullah itu kalau ada kesulitan hidup, langsung dia melapor kepada Allah di dalam salatnya. Dengan salat dia mengadu kepada Allah apa yang terjadi.
Kalau tadi ada rayuan dari orang Quraisy, ada rayuan dari orang Yahudi, disuruh kerjakan salat 5 waktu. Khusus kepada Nabi disuruh salat tahajud sebagai kewajiban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena bangun di waktu malam itu dapat mengisi jiwa manusia dan lebih berkesan dalam hidup seorang manusia. Berbeda di siang hari. Kalau di malam hari lebih berkesan. Siapa bilang? Ayat 6 dari surat Al-Muzammil. Itulah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Itu perintah khusus yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, kita sambung ayat ke-80. Rasulullah disuruh berdoa. Apa doanya? Sesudah disuruh perintah laksanakan salat dan dia diperintahkan untuk berdoa. Apa doanya? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah Muhammad, bukan untuk Muhammad saja, untuk umat Muhammad juga begitu. Rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Allah, masukkanlah aku kepada tempat yang bagus, yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dari tempat yang benar pula. Jadi Rasulullah keluar dari Mekah itu tempat yang benar, masuk ke Madinah adalah tempat yang benar. Jangan kita ini di Aceh ini alhamdulillah tempat yang benar, kita pergi ke tempat yang lain yang orang Islam tidak ada, hanya segelintir orang. Sementara di Aceh ini orang Islam hampir semuanya, kecuali ada beberapa orang saja yang sekarang katanya sudah menjadi pengikut agama yang lain. Jadi kita ini kalau ingin berpindah dari suatu tempat, pindahlah dari tempat yang baik menuju tempat yang baik pula. Seperti baginda Rasulullah SAW keluar dari Mekah menuju ke Madinah dan dari Madinah pergi lagi ke Mekah. Inilah harapan kita. Semoga kehidupan kita selalu berada di tempat yang baik dan orang-orang yang sekeliling kita juga orang yang baik. Semoga kita terpelihara akidah kita, terpelihara ibadah kita, terpelihara akhlak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الله